Oke, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, teman-teman semua. Sehat? Pagi ya, pagi banget kan. Oke, ya. Hari ini kita akan masuk ke pembahasan kita yang baru. Jadi kalau misalnya kemarin teman-teman ngikutin ya tentu ngikutin ya, namanya juga kuliah. Kita kemarin udah bahas tentang transformasi Fourier. Sebenarnya kemarin tuh udah jadi materi yang terakhir sih harusnya, dimana teman-teman udah coba untuk udah ngerti ya esensi dari transformasi Fourier. Kemudian juga udah coba untuk mengerjakan soal-soalnya melalui latihan dan PR yang kemarin udah teman-teman kerjain, ya kan? Nah, tapi ada isu nggak nih kira-kira teman-teman dengan PR yang kemarin udah dijalani? Sini depan nih, Imam. Ada isu nggak teman-teman buat PR kemarin? Saya volunteer dulu nih, ada yang isu nggak? Ada yang pengen ngebahas PR-nya nggak? Kalau nggak ada ya nggak apa-apa juga. Atau udah aman? Udah aman, yakin? Aman ya? Beneran nih? Kalau udah aman ya kita bisa lanjut ke materi yang berikutnya. Tapi saya juga nggak mau buru-buru. Jadi ya saya pastiin aja teman-teman bisa take off dari materi yang sebelumnya dan landing ke materi berikutnya. So, gimana? No issue? Aman? Aman ya? Oke. Ya, kalau udah aman berarti mungkin kita bisa langsung ya teman-teman ya ke materi berikutnya. Ini saya dari tadi sejujurnya mau login Epsilon juga agak. Kenapa ya? Bentar. Login. Ini kelas dengan Pariser kan ya? Terakhir ini tugas transformasi Fourier. Oke. Paling di sini saya cuma pengen lihat ini aja sih, dari seluruh mahasiswa ini ada. Ini udah kelihatan belum sih? Kelihatan kan ya? Ada satu orang nih kelihatan yang belum kumpulin ya. Hah? 4 orang. Satu orang doang ya yang belum kumpulin. Jadi buat yang belum kumpulin mohon untuk segera dikumpulkan. Terus habis itu mungkin di sini saya pengen lihat aja. Ini hari apa sih? Selasa ya. Kita kelas tuh terakhir hari apa? Hari Selasa, hari Kamis ya. Oke. Ya jadi ini ada 3 pengumpul pertama ya. Ada Farizi, Yusran sama Marcella Putri. Paling getol nih ada Farizi. Mana Farizi orangnya? Oh ini ya. Keren, luar biasa. Ini kalau Yusran kayaknya udah cukup sering ya ngumpulin. Ini mana Yusran? Awal-awal. Marcella mana Marcella orangnya? Oke, good. Ya makasih ya teman-teman yang udah ngumpulin di awal waktu. Terus habis itu kalau buat yang terakhir nggak usah lah ya, nggak usah dilihatin ya. Semoga bertaubat aja lah. Terutama yang belum kumpulin tuh ya. Oke deh. Jadi karena emang teman-teman udah nggak ada isu dengan ini, kita bisa langsung aja ya. Karena hari ini kita mungkin cuma sampai jam 11:30. Emang harusnya berapa sih? 11:40 juga ya harusnya. Oke, baik. Untuk hari ini kita akan masuk ke materi kita berikutnya, itu tentang ini nih teman-teman, tentang tentang difraksi dan juga interferensi. Intinya sih itu teman-teman. Nah untuk difraksi dan interferensi, sebenarnya kalau kita mengacu sama materi yang ada di textbook itu sebetulnya agak challenging sih emang. Oh, buram banget ya, sorry. Ya jadi kalau kita mengacu sama materi yang ada di textbook emang itu agak challenging karena ya penurunannya cukup complicated. Tapi saya mencoba untuk menyesuaikan untuk teman-teman di pendidikan fisika. Mungkin yang penting teman-teman memahami esensi dari interferensi dan difraksi gitu teman-teman. Nah namun sebelum kita masuk ke interferensi dan difraksinya, mungkin saya ingin nge-review dulu sedikit tentang sifat-sifat dari gelombang ya. Jadi seperti yang teman-teman udah tahu. Kenapa sih? Ada apa? Sebelah mana nih? Sebelah sini. Mana orangnya nih? Ada yang ngomong. Farizi. Oh, kenapa? Kenapa? Ikut apa? Pelatihan kepemimpinan mahasiswa fakultas
Oh, BKMF. PKMF. Oke, mewakili FMIPA berarti atau mewakili fisika. Gimana belajar apa di sana? Saya belajar banyak hal. Oke. Terus apa aja misalnya kepemimpinan? Ya, tentang kepemimpinan Berapa lama itu? dari hari Jumat. Oh, sampai hari? Hari ini. Hah? Hari ini masih? Sampai hari ini kan? Sendiri aja dari kelas ini cuma kamu doang yang ikut? Iya, saya doang. Oke. Mau dibahas materinya di sini? Oke, yaudah ya. Ya nanti bisa ngobrol lebih banyak ya sama Farizi tentang apa yang dipelajari di PKMF ya. Iya, kita belajar gelombang dulu yuk. It's okay. Oke, kita review sedikit tentang sifat dari gelombang, di mana gelombang itu bisa dipantulkan dan juga dibiaskan gitu ya teman-teman. Kemarin kita udah belajar bahwa ketika suatu gelombang menemui bidang batas dari medium, maka dia bisa sebagian dipantulkan dan sebagian dibiaskan sesuai dengan sudut datang, sudut biasnya atau impedansinya ya. Kemarin bahasa fisikanya kita bahas pakai istilah impedansi ya kan. Nah, sedangkan sifat-sifat dari pembiasan kemarin juga kita udah bahas ya. Ini simple banget ya teman-teman ya. Sifat dari pembiasan itu adalah sudut datang. Pembiasan apa ini namanya? Pemantulan ya atau reflection ya. Jadi sudut datang itu dia pasti akan sama dengan sudut pantul kayak gitu ya. Nah, sedangkan kalau misalkan ini kita lihat dalam bentuk ray ya, atau sinar atau penjalaran gelombang ya, dia bisa kita ukur sudutnya ya. Sedangkan kita juga bisa lihat dia dari yang namanya wavefronts ya. Pernah dengar istilah wavefronts ya? Wavefronts itu artinya muka gelombang. Jadi wavefronts ini sebenarnya representasi aja sih dari posisi dari puncak si gelombang. Kalau teman-teman bayangin gelombang ini sebagai gelombang transversal yang bisa naik dan turun, maka wavefronts ini itu menggambarkan bagian dari si crest-nya gitu ya. Jadi misalkan kita punya gelombang seperti ini. Oke. Nah, nanti wavefronts itu bisa kita representasikan dengan kita bisa gunakan untuk merepresentasikan posisi dari si si puncak gelombangnya. Bisa dibayangin ya. Jadi teman-teman bisa bayangin ini kayak ya gelombang air lah misalnya gitu ya, yang ketemu sama bagian danau gitu ya kan, nanti dia akan dipantulkan juga nih ya kan. Dan kemudian nanti teman-teman juga bisa lihat di mana wavefronts itu dia akan selalu tegak lurus dengan rays ya. Rays itu artinya ya garis yang menggambarkan arah dari kecepatan gelombangnya ya. Sedangkan kalau wavefronts itu tadi posisi dari si puncak gelombangnya. Dan mereka akan saling tegak lurus nih antara rays dengan wavefronts, oke. Lalu kemudian hal-hal yang bisa kita interpretasi dari representasi wavefronts ini juga adalah panjang gelombang ya. Dimana kalau teman-teman lihat panjang gelombang ini kan ya dari puncak ketemu puncak ya. Ini lambda ya kan. Nah, berarti jarak antar garis ini itu menggambarkan lambdanya, oke. Ya. Nah, kemudian hal yang kita bisa lihat di sini adalah ketika dia terjadi pemantulan, dia tidak mengalami perubahan panjang gelombang ya. Jadi panjang gelombangnya sama tuh ketika datang dan pantul sama. Pun gelombangnya bentuknya berbeda, misalnya bentuknya spherical wave kayak gini, nanti kita akan lihat juga sama ya. Di sini dia wavelength-nya itu enggak berubah. Begitu juga dengan frekuensinya ya. Sehingga kecepatan rambatnya pun juga dia nggak bakal berubah nanti. Gitu teman-teman. Oke, jelas ya? Itu untuk refleksi. Nah, berikutnya kita juga kemarin belajar tentang refraksi atau pembiasan ya kan. Dimana kalau pembiasan itu dia itu terjadi ketika gelombang itu melalui dua medium yang berbeda gitu ya kan. Ya sebenarnya di sini juga akan ada yang dipantulkan juga ya, kayak kemarin kita udah bahas ya, ketika kita punya gelombang yang datang ke bidang batas, maka nanti sebagian akan dipantulkan dan sebagian akan dibiaskan sesuai dengan hubungan antara impedansi antara kedua medium ya kan. Ya. Nah, sedangkan kalau kita lihat visualisasinya ya, nanti ketika dia datang ke suatu medium, nanti sebenarnya faktor yang paling mudah untuk dilihat adalah kecepatan rambat ya. Karena impedansi somehow itu akan mempengaruhi kecepatan rambat ya. Kalau kita recall lagi gelombang elektromagnetik, impedansi itu kan dia dipengaruhi oleh mu sama epsilon ya kan. Masih ingat? Z sama dengan mu per epsilon, di mana kedua nilai tersebut juga akan mempengaruhi
cepat rambat suatu gelombang. Sehingga impedansi, ketika berbeda impedansi maka cepat rambatnya pun juga akan berbeda ya kan. Nah di sini juga sama nih ketika kita punya medium ya kan. Nah ini tapi emang contoh ini gelombang mekanik ya, tapi aplikasinya sama ya. Ketika kita punya medium berbeda antara clear water sama muddy water atau air yang mungkin ada partikelnya, kita bisa bayangkan kecenderungannya adalah si gelombang tersebut akan lebih lambat nih merambat di sininya. Oke. Dia akan lebih lambat ya, kecepatan rambatnya akan menurun sehingga berdasarkan hubungan V sama dengan lambda dikali F, ketika V-nya menurun maka lambdanya akan menurun karena F-nya itu konstan. Jadi kecenderungannya F itu atau frekuensi dari suatu gelombang ya itu akan cenderung konstan ketika dia melalui bidang batas ya. Jadi yang akan berubah adalah lambdanya. That's why teman-teman bisa lihat ketika dia melalui bidang batas, melalui medium yang berbeda, pada medium yang lebih lambat, lambdanya lebih pendek. Dan tadi representasi lambda ingat ya dengan garis-garis wavefronts tadi ya. Makanya dia akan digambarkan oleh wavefronts yang lebih sempit jadinya. Jelas nggak sampai sini? Oke? Udah ya? Nah terus habis itu ada apa lagi di sini? Nanti kita juga bakal bisa lihat ya. Karena itulah kenapa dia akan mengalami pembelokan juga nih si rays-nya. Karena tadi kan rays itu dia harus tegak lurus ya dengan wavefront-nya. Makanya dia akan mengalami pembelokan seperti ini. Dan kemudian hubungan antara sudut datang dan sudut bias, tentu teman-teman udah tahu ya. Apa hubungannya? Rumus SMA ya ini ya. Apa rumusnya? Apa rumusnya? Yang pakai N itu loh, masih ingat gak? Soalnya di sini ada N1, ini ada N2, ini ada theta 1, ini ada theta 2. N1 sin. Tetanya mana? Jangan sin doang ya. Sin theta 1 ya kan? Sama dengan N2 sin theta 2 ya kan? Udah pernah kan ya bahas ini waktu SMP mungkin atau mungkin SMA? SMP malah ya kayak gitu ya. Udah ya teman-teman ya, ini adalah ya, ilustrasi aja sih. Jadi kalau kita punya marching band yang jalan tuh ya kan, nah teman-teman bisa bayangin ya partikel dari gelombang yang masuk ke medium yang lebih lambat, dia akan bergerak lebih lambat duluan ya kan. Nah makanya jadi ketika dia masuk lebih lambat, dia bergerak lebih lambat, makanya dia jadi lebih rapat lebih dulu nih di sini ya kan. Dan akibatnya nanti teman-teman akan lihat ada pembelokan gitu ya, ada refraksi. Itulah kenapa meskipun dia hanya terjadi perubahan panjang gelombang, tapi dia juga akan menyebabkan pembelokan gitu ya. Ini secara visual ya teman-teman ya. Yang mungkin kalau teman-teman nanti ada waktunya teman-teman jelasin ke murid, mungkin bagus nih untuk jelasin kayak gini. Ini anyway ini materi SMA soalnya teman-teman ya. Jadi nggak apa-apa ya, biar nanti kita bisa lebih gampang aja untuk ingetnya ya. Lalu kemudian ini ada Snell's Law atau hukum Snellius ya kan, yang sebetulnya ini juga berkaitan dengan rumus yang kita tulisin sebelumnya ya. Tapi kali ini dia itu dinyatakan dengan menggunakan kecepatan ya. Karena kecepatan gelombang dengan indeks bias itu dia berbanding terbalik kan ya. Karena kalau teman-teman ingat cara kita mendefinisikan indeks bias suatu medium, itu kan kita definisikan dengan kecepatan suatu gelombang dibagi dengan kecepatan gelombang di medium tersebut ya. Ini kecepatan di medium hampanya gitu ya. Kalau kita kaitin sama gelombang cahaya gitu. Nah ini dia kecepatan di suatu medium itu akan berbanding terbalik dengan indeks biasnya ya. Artinya semakin besar kecepatannya atau kayak semakin tinggi kecepatannya atau mungkin lebih rendah deh, semakin lambat kecepatannya maka pembaginya akan makin kecil sehingga indeks biasnya akan semakin besar gitu ya. Oke. Nah makanya karena dia ada hubungan yang berbanding terbalik, maka kalau kita bikin rasio dari persamaan sebelumnya ya kan, ini kan kalau persamaan ini kita bikin rasio, kita bisa tuliskan dia sebagai N1 per N2 sama dengan sin theta 2 per sin theta 1 ya enggak? Oke. Nah sedangkan karena N tadi itu berbanding terbalik dengan kecepatan, maka rasio dari 1 per 2 itu akan sama halnya dengan rasio dari kecepatan tapi dengan indeks yang berbalik ya, jadi C2 per C1 ya. Atau bisa juga kita tulis pakai V2 per V1 yang ada di sini gitu teman-teman. Oke, jelas teman-teman sampai sini?
Ini review aja, ini review dari sifat-sifat gelombang ya yang kita udah pelajari sebelumnya, dan ini juga ada penggunaan rumusnya ya yang bisa kita langsung apply di sini, ya kan? Ya hilang lagi, bentar ya teman-teman. Ini harusnya begini. Oke, nah ini juga ada contoh-contoh untuk pembiasan ya dan juga pemantulan yang teman-teman nanti mungkin bisa pelajari ini secara mandiri. Karena fokus kita hari ini seharusnya lebih ke bagian yang tentang difraksi dan juga interferensi. Oke, udah ya sampai sini udah ya cukup ya kayaknya buat reviewnya. Satu rumus lagi deh saya taruh juga di sini. Oke, ada pertanyaan nggak nih teman buat refleksi dan refraksi? Udah ya cukup ya. Kita lanjut ya teman-teman ya ke yang berikutnya. Nah sekarang masuk ke materi yang hari ini. Masih panjang banget. Nah hari ini kita akan ngebahas tentang difraksi teman-teman ya. Dimana difraksi itu teman-teman itu merupakan fenomena yang juga bisa terjadi pada gelombang ya kan. Dan again materi ini juga sebenarnya udah dibahas sih waktu SMA dulu teman-teman ya. Jadi ada yang ingat nggak teman-teman difraksi itu apa sih sebetulnya? Pembelokan gelombang. Kira-kira sama nggak dengan refraksi yang tadi kita bahas? Kan di refraksi juga belok tuh ya tadi. Nih ya, ini belok ya. Nah kira-kira difraksi dengan refraksi, kalau kita sebut sebagai pembelokan gelombang, itu sama nggak ya? Kan di refraksi belok juga tuh. Berarti kira-kira difraksi dan refraksi sama apa enggak? Oke, apa bedanya? Beloknya ya? Disebar, kayak gimana maksudnya disebar? Kayak apa? Kalau teman-teman mungkin nggak bisa mendefinisikan, bisa juga sebutin contoh juga ya. Teman-teman mungkin pernah lihat fenomena difraksi itu terjadi di mana? Ya, silakan. Wah, sampai berebut gitu. Suara orang di balik tembok gimana tuh? Jadi kayak mungkin mendekatkan. Biasanya kita kayak ada dengar hubungan balik itu loh. Salah satu contoh sehari-harinya. Nice, ya benar tuh, bisa tuh kayak gitu ya. Kita bisa dengerin suara orang. Sebenarnya bukan perkara di balik temboknya sih, tapi mungkin kalau dia di balik tembok itu lebih kayak gelombangnya sendiri nembus ya. Itu akan terjadi apa sih namanya? Translasi gitu ya kan. Transmisi ya. Transmisi dari gelombang yang mampu menembus tembok. Nah, tapi mungkin case difraksi itu bisa terjadi ketika kita punya kayak gini nih, teman-teman. Jadi misalnya kalau ngomongin suara ya. Jadi kalau misalnya di sini kita punya mobil nih ya kan. Kemudian di sini ada orang nih ya kan. Nah, kalau si mobil ini dia ngebunyiin klakson, artinya kan dia ngasih gelombang kan ya, teman-teman ya. Oke. Nah, gelombang ini kan misalnya dia jalannya lurus nih rambatannya ya kan. Yang seolah-olah ini nggak bakal kena si orangnya. Tapi kalau kita lihat lebih lanjut lagi, sebenarnya kan setiap partikel di udara itu bergetar ya. Sehingga getarannya itu mampu merambatkan gelombang ke sini nih, sehingga nanti dia bakal kena bisa dengar suaranya jadinya gitu ya. Jadi mungkin untuk contoh yang disebutin tadi itu lebih kayak gini ya. Nah, jadi apa itu difraksi? Difraksi itu adalah fenomena ini nih. Dia sebenarnya mungkin kalau dalam bahasa Indonesia padanan katanya sering juga disebut sebagai pelenturan gelombang. Jadi melentur, bukan membelok aja tapi melentur. Apanya yang melentur? Yang melentur tuh wavefronts-nya. Apa tadi wavefronts tuh? Itunya ya posisi si puncaknya itu ya teman-teman ya. Jadi ketika kita punya gelombang yang tadinya lurus ya atau planar gitu ya kan. Ketika dia melalui suatu halangan itu nanti dia akan berubah nih bentuknya ya kan. Ya. Nah sebenarnya contoh yang paling sering kita bisa lihat itu adalah di ini sih teman-teman, di pintu air gitu. Teman-teman bisa bayangin deh. Halo? Bayangin ini misalnya kita punya karang di pinggir pantai. Ini laut sebelah kanan. Ini pantai di sebelah kiri. Kita bisa bayangin di sebelah kanan itu bisa ada gelombang datang yang bentuknya kayak gini. Nah sekarang ketika dia melalui celah, nah nanti dia akan melentur nih gelombangnya, ya. Kenapa bisa melentur? Karena technically teman-teman bisa bayangin ketika kita punya celah seperti itu, ya kan, dan ada gelombang yang datang dari arah sebelah kanan, ya.
Nah, celah ini hanya akan mampu melewatkan bagian ini aja ya kan. Bisa bayangin ini airnya lewat sebegini, ya kan. Nah, tapi kan ketika ada osilasi, ada gelombang di bagian sini, nggak mungkin dong yang ini diem aja. Wah, dia gerak nih, masa gue diem aja gitu kan. FOMO mereka di sini, iya nggak sih? Kebayang nggak? Ya jadi artinya nanti setiap titiknya itu nanti akan bergetar juga gitu di sebelah kanan ini, sehingga nanti dia akan menghasilkan pola baru di sebelah sini. Oke? Jelas nggak sampai sini? Nah, inilah basic dari difraksi gitu ya kan, ya. Nah, maka dari sini teman-teman bisa lihat bahwa difraksi ini akan makin terlihat kalau celahnya itu makin sempit. Sempit justru, ya kan? Karena kenapa nggak makin panjang? Karena teman-teman bisa bayangin nih, dengan gelombang yang sama kayak gini misalnya, tapi dengan celah yang lebih lebar, segini misalnya celahnya. Nah, maka nanti yang bisa lewat kan jadi lebih banyak nih. Nah, kalau yang lewat lebih banyak berarti nanti efek difraksinya nggak bakal terlalu ngebulat gitu. Tetap ada sih, ya kan? Tapi maksudnya nggak sebanding dengan apa yang kita dapat kalau celahnya makin kecil gitu ya. Ya kan? Apalagi kalau celahnya itu udah ini masih sebanding istilahnya. Ini misalnya ini segini lambda gitu ya kan. Nah, ini lebar celahnya ini mungkin sekitar 1, 2, 3, 4, 5, 6 lambda gitu ya. Ketika lebar celahnya itu sekitar 6 lambda atau masih comparable dengan lambdanya, maka nanti difraksinya masih bisa observable. Oke. Nah, tapi teman-teman misalnya kalau ini 100 lambda gitu, berarti kan lebar banget, ya kan? Nah, itu nanti nggak bakal kelihatan fenomena difraksinya, oke? Nah, makanya jadi kita bisa definisikan seperti ini ya fenomenanya, di mana ketika gelombang bertemu dengan lubang atau bukaan, atau bahasa Inggrisnya sering juga disebut sebagai aperture, ya, celah kayak gitu, ya kan? Nah, maka yang ukurannya comparable, ya. Comparable itu artinya ya sebanding gitu ya kan. Misalnya ini tadi lambda, ininya 6 lambda, 5 lambda masih oke lah. Better kalau dia sama ukurannya atau bahkan lebih kecil. Nah, nanti dia gelombangnya akan bend ya. Bend itu artinya bengkok ya. Jadi bukan belok tapi bengkok, oke? Melalui proses yang disebut difraksi, oke? Jelas nggak sampai sini? Ya. Nah, sedangkan ketika celahnya atau bukaannya atau lubangnya itu dia lebih besar, bahkan jauh lebih besar, maka fenomena difraksinya akan semakin kecil, bahkan non-existent, bisa jadi kayak nggak terlalu kelihatan kayak gitu. Nah, jelas nggak sampai sini nih? Ya. Jadi artinya dari sini teman-teman bisa lihat dan bedakan ya bahwa difraksi itu dia terjadi ketika suatu gelombang menemui celah ya. Jadi bukan karena mediumnya berbeda ya. Bedakan dengan refraksi juga. Kalau refraksi itu terjadi gara-gara mediumnya beda. Kecepatannya berubah, lambdanya berubah sehingga dia belok. Kalau ini dia bukan mediumnya yang berubah tapi apa? Syaratnya tadi adanya celah. Ya kan, celah ini menyebabkan dia membengkok ya. Bend gitu ya kan. Oke. Jadi bukan karena adanya perbedaan medium tapi karena adanya celah gitu. Nah, itu yang disebut dengan fenomena difraksi. Ya, sampai sini dulu. Jelas nggak? Ada pertanyaan nggak nih? Itu mengaruhi Ya. frekuensi dan lambdanya nggak? Good question. Enggak. Jadi ini lambdanya sama. Misalnya di sini kita punya lambdanya let's say 2 meter gitu, kayak gelombang laut. Nah, ini di sini ya juga akan sama. Kok frekuensi? Lambda tadi sini. Ya, panjang gelombangnya 2 meter. Nah, ini di sini juga akan sama. Lambdanya sama. Oke? Udah ya, clear sampai sini? Ada pertanyaan lagi nggak? Kalau frekuensinya? Frekuensinya juga enggak. Ya kan? Dan kecepatannya pun juga enggak beda. Karena ya again, mediumnya sama. Dia mediumnya enggak berubah. Cuma karena lewat celah aja. Oke? Ada lagi nggak? Udah ya, jelas ya sampai sini ya teman-teman. Oke. Nah, sekarang kita akan lanjut teman-teman mungkin ke bagian berikutnya. Nah, ini sekarang bagaimana fenomena difraksi ini bisa terjadi? Nah, ini fenomena difraksi ini terjadi, ini dijelaskan oleh yang namanya Huygens Principle. Oke. Jadi Huygens Principle atau Christian Huygens namanya, dia bilang every point on a wavefront emits a spherical wavelet of the same velocity and wavelength as the original wave.
Jadi clear ya, ini same velocity and wavelength ya. Tapi maksudnya apa nih every point on the wavefront? Jadi teman-teman kan bisa ingat ya, yang namanya gelombang itu kan terjadi akibat adanya getaran dari partikel si mediumnya ya kan. Ketika gelombang melalui medium, maka partikel di medium itu bergetar, berosilasi ya kan. Dan kita bisa bayangkan setiap osilasi itu sebetulnya bisa menghasilkan gelombang baru gitu ya. Jadi kalau divisualisasikan seperti ini. Ketika kita punya gelombang planar kayak gini ya kan, maka setiap titik yang ada di sini di wavefront ini dia bergetar nih ya kan. Oke. Dan setiap getarannya itu akan menghasilkan gelombang baru. Oke. Gelombangnya kayak gimana? Gelombangnya ya mungkin kalau teman-teman bayangin sumber titik, ibarat teman-teman netesin air ke kolam, dia bakal menghasilkan gelombang yang spherical. Ya kan? Di sini juga gitu ya. Titik ini gelombangnya spherical, titik ini juga spherical, titik ini spherical, dan seterusnya ya kan. Dan kemudian nanti teman-teman bakal bisa lihat di bagian sini ini akan ada superposisi. Superposisi itu artinya apa sih? Penggabungan dua gelombang atau lebih ya. Jadi ini digabung nih gelombangnya nih. Jadi ini kan wavefront ketemu wavefront ketemu wavefront ketemu wavefront semua nih. Maka dia akan menjadi wavefront baru di sini yang bentuknya lempeng. Jelas nggak? Oke. Nah yang ini gimana? Yang sebelah pinggir ini nih. Ini kan udah nggak ada temennya lagi nih karena ini kan kehalang tadi ya sama si celahnya. Maka nanti wavefrontnya ini akan membelok gitu ya, membengkok ya. Jadi nanti teman-teman bisa lihat di bagian sini wavefrontnya akan begini. Udah. Jelas nggak sampai sini? Itu yang disebut dengan Huygens Principle. Oke? Silakan dicermati dulu. Ya. Jadi hopefully nanti dengan teman-teman melihat ilustrasi ini, kalau mungkin nanti muncul di UAS nanyain, jelaskan fenomena difraksi berdasarkan Huygens Principle, itu nanti teman-teman bisa jelasin kayak gini. Bisa digambar, bisa dikasih poin segala macam. Pokoknya nanti teman-teman jelasin lah setiap titiknya itu akan menghasilkan wavefront baru gitu ya, sehingga gelombangnya jadi membengkok. Oke? Ada pertanyaan nggak? Gampang ya? Belum ketemu persamaan soalnya. Masih aman ya? Oke, good. Ya ini materinya gampang kok. Ini lebih banyak ilustrasi dan visualisasi hopefully. Ya. Nah berikutnya, ini untuk lebar celah itu bisa kita ambil suatu simbol misalnya B. Ini kalau udah ketemu huruf gini udah siap-siap ya teman-teman. Enggak. Ya ini yang maksudnya mau ditunjukkan di sini adalah ini sih lebih ke yang tadi nih, comparison antara ketika kita punya celah yang lebar dengan celah yang sempit. Teman-teman bisa bayangin kalau kita punya titik sumber di masing-masing ujung, maka di bagian gelombang yang celah yang lebih lebar, again, ini dia pembengkokannya itu nggak bakal seintensif kalau dia celahnya lebih kecil. Bisa dibayangin ya kayak gini ya. Jadi the smaller the aperture, the more pronounced the diffraction effect. Semakin kecil celahnya, semakin terlihat difraksinya. Oke? Jelas sampai sini? Ya ini untuk comparison aja ya. Ini yang tadi kita udah diskusi juga sih sebenarnya. Nah terus ini ada FYI tadi ya. The aperture size must be of the order of wavelength. Artinya apa tuh? Of the order, memiliki orde yang sama ya. Jadi misalnya ini dia panjang gelombangnya itu dalam meter gitu ya kan. Misalnya panjang gelombangnya 2 meter. Ya teman-teman untuk menghasilkan difraksi harus punya celah yang ukurannya meter juga ya. Meter tuh maksudnya 2 meter, 5 meter, 10 meter mungkin masih oke lah kalau wavelength-nya 2 meter. Tapi jangan sejuta meter ya. Itu udah beda orde istilahnya. Sejuta meter mah 1000 kilo ya kan ya, 1000 kilometer. Ya, kebayang nggak sampai sini? Ya, dan ngebayanginnya pun juga gampang ya, teman-teman bisa bayangin gelombang laut yang wavelength-nya 1 meter ketemu celah yang 1000 kilo kayak dari pantai ujung ke ujung lain, nggak bakal kelihatan tuh. Kebayang ya? Oke, good. Oke, nah sekarang kita akan lanjut ya ke part berikutnya yang akan berkaitan dengan topik yang lanjutannya itu tentang interferensi ya. Nah, namun sebelum ke interferensi, kita akan ngomongin balik lagi ke
principle of superposition atau superposisi dari gelombang. Superposisi itu artinya apa tadi again? Penggabungan dari dua gelombang. Good. Nah, maka nanti teman-teman bisa lihat kalau kita punya gelombang yang sifatnya berupa titik ya, gelombang titik. Mungkin teman-teman simply bisa bayangin ini kayak tetesan di air lagi. Maka si gelombang ini akan menghasilkan spherical wavelength, spherical wavefront ya. Jadi gelombangnya akan memancar seperti ini. Oke? Jelas nggak? Ini yang warna hijau ini karena ada dari satu sumber. Nah, yang warna pink ini juga dari sumber lainnya. Jadi di sini ada dua sumber. Oke? Gitu ya. Nah, sekarang apa yang akan terjadi kalau kita punya dua sumber? Tentu di sini akan terjadi tadi tuh yang namanya superposisi ya kan. Di mana superposisi itu simply dia akan joint gitu ya kan. Gelombangnya itu akan saling menjumlahkan ya. Oke. Nah, tadi masih ingat ya, garis-garis itu menggambarkan apa sih? Ini garisnya disebut wavefront ya. Ini menggambarkan apa? Posisi dari apa? Hah? Posisi dari apa? Hah? Boleh lebih lingkaran? Getaran. Oke. Yang tadi nih saya gambar di atas nih. Wavefront itu menggambarkan posisi dari apa nih? Puncak. Ya, jadi crest-nya, puncaknya. Ya kan? Berarti kalau lembah digambarkan oleh apa? Lembahnya ini. Sama tapi di tengah-tengah atau bagian yang kosong ya jadinya ya. Jadi kalau kita punya representasi gelombang dengan wavefront, maka garis-garis wavefront itu menggambarkan puncak. Sedangkan garis di antara daerah di antara garis atau tengah-tengah di antara garis itu menggambarkan lembah. Jelas nggak sampai sini? Ada yang bingung masih dengan representasi puncak dan lembah? Karena ini nanti akan kita pakai untuk analisis superposisinya. Udah clear dengan ini? Representasi dari puncak dan lembah dengan menggunakan wavefront. Wavefront itu bahasa Indonesia muka gelombang ya. Tapi karena panjang tuh muka gelombang tuh 5 suku kata, sebut aja wavefront ya. Oke? Udah clear? Ada pertanyaan nggak buat wavefront? Clear ya? Oke. Nah, sekarang kalau kita punya tadi ya tetesan di air misalnya atau getaran di air yang tenang ya kan, maka nanti di sini dia akan menghasilkan spherical wavefront ya kan. Jadi bentuknya melingkar gitu ya kan. Begitu juga dengan gelombang yang ada di sumber yang ada di sini ya. Dia akan menghasilkan pola yang melingkar. Nah, sekarang saya pengen ajak teman-teman untuk menganalisis apa yang terjadi di titik ini, di titik P ya. Tentu terjadi superposisi dong. Karena di sini ada dua gelombang yang bertemu, gelombang yang merah dan gelombang yang hijau. Di sini sih gambarnya pink ya, pink juga ya di sini. Wah, ketutupan sama orang-orang ini. Ya, gitu ya teman-teman. Nah, sekarang kalau misalnya kayak gini, apa yang terjadi nih? Dia akan menghasilkan superposisi yang sifatnya, ingat gak istilah tuh, ada konstruktif sama ada destruktif ya. Di bagian ini, dia bakal menghasilkan superposisi yang konstruktif atau destruktif nih. Konstruktif, apa tuh artinya konstruktif? Saling membangun konstruksi ya. Iya, mbaknya di konstruksi ya. Saling membangun, saling ya menguatkan gitu. Ya saling menambahkan gitu ya kan, saling menjumlahkan. Kenapa saling menjumlahkan? Karena dua-duanya sama-sama puncak. Puncak ketemu puncak ya jadinya puncak-puncak gitu. Jadi dua puncak ya kan. Let's say yang satu puncak itu amplitudenya 5 meter, let's say yang satunya lagi 5 meter juga, ya berarti kan 5 tambah 5 10 gitu ya kan. Kebayang nggak sampai sini? Ya, jadi artinya di sini nanti akan menghasilkan superposisi konstruktif, oke, atau interferensi konstruktif. Jelas sampai sini? Udah ya. Kalau di titik ini gimana? Sama. Kalau di titik ini? Sama, konstruktif juga. Destruktif. Destruktif itu artinya apa sih? Saling menghancurkan ya, saling meniadakan, right? Nah, kalau di titik ini gimana nih?
Sama apa maksudnya sama? Konstruktif, kenapa? Sama-sama lembah. Betul, jadi ibaratnya simpangannya itu sama-sama negatif. Min 5 ketemu sama min 5. Ditambah ya, bukan dikali ya, jadi min 10 gitu ya kan. Jadi ibaratnya dia akan menjadi gelombang yang lebih heboh ya dengan tadi ya di sini. Artinya maksudnya kalau kita tarik segaris ini, itu nanti dia akan menghasilkan konstruktif superposisi atau interferensi konstruktif nih. Ya, semua poinnya ada di sini. Di sini juga emang Pak, iya ya, karena maksudnya kalau ini dilanjutin kan harusnya ada lagi. Ya enggak? Jelas nggak sampai sini nih? Ya. Jadi dari sini kita bisa lihat ada superposisi konstruktif nih di bagian-bagian ini. Nah, terus teman-teman bisa locating nggak? Kalau yang destruktif itu yang mana dong berarti? Pasti ada dong yang harusnya destruktif. Yang di mana nih kira-kira? Nih teman-teman lihat kursor saya nggak? Coba teman-teman bisa geserin kursornya nggak? Bilang kiri kanan gitu. Kiri. Terus? Naik. Mana? Sini. Sini. Mana nih? Turun kemana nih? Kagak di stopin. Weh. Balik lagi, naik lagi, naik. Stop, sini. Sini. Di sini destruktif. Konstruktif. Karena ini sama aja kayak ini kan. Salah titik. No, bukan di situ. Kemana? Kanan. Sini. Atas. Kiri. Sini. Kenapa di sini? Karena beda fase, yang satu gelombang itu lebih lembah, satu lagi udah. Betul ya. Mungkin lebih enak di sini sih, teman-teman ya. Karena teman-teman bisa lihat di sini ada puncaknya si hijau sama lembahnya si yang pink. Ingat ya di sini ada lembah ya, karena daerah di antara wavefronts itu dia bisa kita gambarkan sebagai trough atau lembah gitu ya kan. Jadi di sini ada pertemuan antara puncak dengan lembah. Let's say amplitudenya 5, berarti ini 5 plus negatif 5. Berapa jadinya? 0. Jadi artinya di bagian sini dia destruktif nih nanti. Oke? Bisa dibayangin sampai sini? Ya kan? Jadi yang warna biru ini dia konstruktif ya kan? Terus yang bagian sini dia destruktif. Di mana lagi nih yang dia destruktif? Atau kayaknya lebih gampang buat ngegambarin konstruktif dulu deh. Konstruktif itu paling gampang buat dilihat karena dia adalah pertemuan antara wavefront ya kan. Jadi teman-teman bisa lihat di seluruh pertemuan wavefront ini dia akan ada constructive interference. Oke? Jelas nggak sampai sini? Ya kan? Mana lagi? Di sini juga ada ya, constructive interference ya. Oke? Bisa dipahami sampai sini? Ntar ini kayaknya saya bisa bikin dia lebih gede. Oke. Jelas ya, ini constructive interference-nya di sini ya kan? Right? Sedangkan tadi yang destruktif di mana? Mana tadi? Hilang titiknya. Ini kali ya, ini ya. Pokoknya bagian yang nggak ketemu lah mereka ya kan? Ini dia akan jadi destruktif ya kan? Jadi di sini nanti akan ada destructive interference. Pakai warna apa nih yang belum ada? Orange kali ya. Di sini akan destruktif nih, warna orange nih. Susah banget bikin garisnya kena. Betul lah ya. Jelas kan nih sampai sini nih teman-teman. Ini juga destruktif, ini destruktif, ini destruktif ya. Oke. Jadi akhirnya dari sini nanti teman-teman bakal bisa lihat ada pola konstruktif dan destruktif yang bergantian. Ya enggak? Oke. Dan kemudian kalau konstruktif itu kan berarti gelombangnya bakal makin ini ya, makin kelihatan lah. Karena amplitudenya akan jadi lebih besar ya. Jadi puncaknya lebih tinggi, lembahnya lebih rendah. Benar, kalau destruktif gimana tuh teman-teman? Tadi hasil penjumlahannya jadi berapa? Jadi 0 ya kan? Artinya apa? Dia bakal jadi apa tuh? Jadi apa nih? Bagian itu tuh, bagian yang warna orange itu dia akan menjadi apa tuh teman-teman? Jadi apa yang bagian orange itu? Kalau dia destruktif? Jadi apa? Jadi apa yang bagian yang destruktif itu? Jadi gelombang baru. Destruktif itu tadi artinya apa sih?
Meniadakan. Berarti ketika di daerah pola destruktif itu gelombangnya bakal gimana? Hilang. Betul, hilang. Oke? Jadi nanti dia bakal jadi kayak nggak kelihatan ada gelombang di daerah situ, kayak gitu teman-teman. Ini saya pengen tunjukin sebuah ilustrasi. Bentar. Interference. Siapa ya? Sebentar ya teman-teman ya. Nah. Ini saya bisa that. ya, ada iklannya di sana. Bentar ya. What is Okay. light? What is light? What is light? That's a good question. Kelihatan nggak video? What is light? Isn't it an Ini element? part yang saya mau tunjukin Light sebenarnya is ada di brightness, bagian sini I sih. guess. We have auras, We all have auras. which are light. Source, they travel out with Nah, ini circular teman-teman perhatiin, ini kan wavefronts. sampel Nothing yang tadi particularly kita punya. surprising there. Ceritanya di But sini kita punya if I sumber add a second source of getaran ripples, yang then we digetarkan start getting an seperti interesting itu. pattern. Nah sekarang kalau kita punya dua sumber getaran, nanti teman-teman bakal lihat ini dia akan terjadi This pattern is superposisi nih, ya created kan? by the ripples from the two sources interacting with Kalau di pause, teman-teman bisa lihat nggak nih ada pola konstruktif destruktifnya? Mana tuh konstruktif tuh? Yang lebih kelihatan kan destruktifnya yang mana? Ini nih ya kan? Ini dia destruktif nih, ini juga destruktif, ini juga destruktif ya kan? Gitu ya teman-teman. Jadi si pola ini konstruktif destruktif itu terjadi karena ada superposisi antara gelombang yang dihasilkan oleh kedua sumber titik tadi. pattern is created by the ripples from the two Jelas nggak sampai sources sini? interacting Ya, with terus each saya tuh other. dia gitu. Where they meet up peaks with peaks and Nah, itu troughs. lebih kelihatan tuh. Kelihatan ya? Menarik ya? Nih, boleh nih dicoba nih. Mungkin kalau nanti iseng kan sambil mancing. Siapa yang suka mancing? Mancing emosi kayaknya. Mancing keributan. Apa mancing apa? Kokor apa? Apa sih Yusra? troughs, the Gini ya, amplitude of teman-teman the ya, wave kayak is gitu ya. increased. That's what we Ini call berasa constructive dihipnotis sih, interference. Nah, But ini if the dia peak makin from divisualisasi one wave itu bagian meets itu up with adalah the trough bagian from the yang other, then we get tersuperposisi destructive interference, destruktifnya and nih, there's basically warna no putih wave ini, there. ya kan? And this is Sedangkan di exactly bagian what was yang antaranya happening itu with the adalah light. yang superposisi When the light from one slit met up, konstruktifnya. peaks with peaks and troughs Oke. with troughs, they from one Ya, slit met up with the kebayang ya, peak teman-teman of the sampai wave sini? from the Ya, jadi bisa light. kita lihat tuh ilustrasinya. Those ripples Yeah. down the bottom. Oke. Ini kayaknya cukup. Saya bakal close dulu. Ini gimana caranya? Saya hapus dulu deh. Yes. Oke. Ya, kita lanjut ya teman-teman ya. Dengan ilustrasi tadi, hopefully bisa kebayang ya teman-teman ya apa yang terjadi di sini ya. Oke. Gitu ya. Nah, sekarang kita akan coba masuk nih ke analisis matematikanya ya. Oke. Nah, yang akan kita analisis di sini adalah ini ada yang namanya path difference, oke? Atau beda panjang lintasan. Ya. Nah, sekarang teman-teman perhatikan, ini tadi udah lah ya. Saya mungkin copy ke sini deh. Sekarang balik lagi. Kalau kita perhatikan titik yang ada di sini, ini terjadi superposisi apa? Konstruktif atau destruktif? Konstruktif, yes. Nah, sedangkan titik ini sebetulnya kan dihampiri oleh gelombang dari kedua sumber ya. Sumber yang pertama, dia memiliki lintasan sepanjang berapa nih? 1, 2, 3, 4. 4 lambda ya. Jadi L1-nya itu adalah 4 lambda. Ngerti ini teman-teman kenapa 4 lambda? Karena bisa diukur dari wavefront-nya nih. Ya kan? Sedangkan kalau yang ini, L-nya adalah 2 lambda. Jadi dari sini kita bisa lihat bahwa beda lintasannya adalah 4 lambda dikurang 2 lambda ya kan. Jadi berapa? 2 lambda ya kan. Gimana dengan titik yang lain? Titik yang ada di sini misalnya. Berapa nih beda lintasannya? 2 lambda juga ya kan. Right? 3 dikurang 1 ya kan. 2 lambda ya kan.
Di titik ini mungkin kita perlu bantuan nih. Di sini ada satu lagi. Berapa nih? 1, 2, 3, 2 lambda. Nah, jadi artinya teman-teman bisa lihat bahwa di sepanjang sebenarnya nanti di semua titik yang ada di sini, ya, itu beda lintasannya adalah 2 lambda. Oke? Jelas nggak sampai sini? Ya. Kalau di bagian sini, ini berapa? Ini 2 lambda dikurang sama 1 lambda. Jadi berapa? 1 lambda. Kalau di sini 1 juga, 3 dikurang 2 ya kan? Bayang? Di sini berapa beda lintasannya? Berapa? 1 juga ya, karena di sini 4 lambda dikurang 3 lambda. Ya, jadi artinya di bagian sini delta L-nya itu adalah lambda, oke? Delta L-nya, beda lintasannya adalah lambda. Yang ini tadi delta L-nya adalah 2 lambda, oke? Kalau di sini? Di sini? Oke. Di sini? 1 juga ya, kan ini dia nilainya akan jadi bilangan yang selalu positif jadinya. Karena ya namanya beda lintasan kan kita cuma ukur beda panjangnya doang ya kan? Jelas nggak nih teman-teman sampai sini? Jadi artinya sekarang pun dari beda lintasan kita bisa lihat adanya pola ya, di mana bagian konstruktif yang di tengah itu memiliki beda lintasan 0. Konstruktif sebelahnya beda lintasannya lambda, sebelahnya lagi 2 lambda. Ini lambda, ini 2 lambda. Jelas? Oke. Gimana dengan titik yang ada di sini? Ini tadi konstruktif apa destruktif? Oke. Berapa panjang gelombang dari sini ke sini? 2 lambda. Dari sini ke sini? 1,5 lambda. Berarti berapa tuh beda lintasannya? 0,5. Oke? Nah ya. Nah kalau saya bilang ini semuanya nanti 0,5, percaya nggak teman-teman? Percaya aja lah ya, kelamaan soalnya itu satu-satu. Ini nanti akan jadi 0,5 nih beda panjang gelombangnya. Oke? Jelas ya? Kalau di sini berapa nih? Hitung dulu nih. Wis, cepat banget tuh. Dari mana tuh? Ini berapa panjangnya? Kayak 1, 3 lambda ya. Ke sini 1,5 ya kan? Jadinya jadi 1,5 lambda nih. Percaya nggak kalau semua yang ada di sini? Apa saya belum bilang apa, udah percaya aja. Percaya lah ya. Ini akan jadi 1,5 lambda nih di sininya ya kan? Di sini dia juga bakal jadi 0,5 lambda, di sini juga bakal jadi 1,5 lambda. Kalau ada konstruktif apa destruktif di sini berapa tuh kira-kira teman-teman? 2,5 lambda ya kan. Nah, jadi artinya dari sini teman-teman bisa lihat bahwa pola konstruktif terjadi ketika path difference-nya adalah kelipatan bulat dari lambda. Jelas sampai sini? Ya kan? Ya. Nah, sedangkan selain pola konstruktif, kita juga akan bisa menemukan pola dari pola destruktif ya, yaitu apa tuh? Dia kayak gini nih. Dia kelipatan dari bilangan apa istilahnya? Half integer ya bahasa Inggrisnya. Jadi dia kelipatan dari angka setengah gitu teman-teman. Mana? Ya. Oke, ini tadi teman-teman bisa lihat nih n-nya itu mulainya kan kalau kita mulai dari 0, maka nanti dia akan ada setengah, 1,5, 2,5 gitu ya. Jadi n-nya itu adalah integer ya, atau bilangan asli. Oke. Jelas nggak sampai sini nih teman-teman? Gampang ya, gini-gini doang ya ternyata ya rumusnya ya kan. Ya, jadi artinya nanti ketika teman-teman ditanya syarat dari gelombang, ini kemudian menjadi syarat nih. Jadi syarat dari terjadinya superposisi konstruktif itu adalah ketika beda lintasan, ini sebenarnya tadi path difference itu adalah beda panjang lintasan dari dua sumber ke titik yang superposisinya itu dia bedanya adalah bilangan bulat dari lambda. Itu akan terjadi konstruktif. Sedangkan kalau destruktif itu terjadi ketika beda panjang lintasannya itu sama dengan half integer ya, atau ya tadi n plus setengah dikali lambda, di mana n-nya itu ya bisa berapa nilainya tergantung dari pola keberapa yang lagi kita lihat gitu teman-teman. Oke, udah ya, gampang ya. Ada pertanyaan nggak sampai sini? Oke ya.
Nah, sekarang berarti kalau kita punya case kayak gini ya teman-teman, mana yang merepresentasikan constructive interference? Huruf apa? A sama B. Benar? Nih A sama B. Kok dikit amat sih yang jawab? Jawab aja kenapa ya? Apa nih, jadi mana yang merepresentasikan constructive interference? A sama B. Good. Mana yang merepresentasikan destructive interference? C sama D. Good. Terus kemudian mana yang memiliki path difference 2,5? CD. D. C. A. Z. Apaan nih? Nantangin banget nih. Siapa? Jawab Z. Yang mana? D. Sepakat? Kenapa enggak C? Kenapa? Mau ngomong Nara, silakan. Tadi angkat tangan, kenapa? Lah, kalau enggak ngapain angkat tangan ya? Kenapa? Ada yang mau jelasin nggak kenapa yang D? Kalau tengah-tengah 0, terus? Ini? Setengah, ini? 1 dulu nih, 1. Ini? 1,5, ini? Iya udah gitu aja, kayak ngitung doang ya. Jelas nggak sampai sini teman-teman nih? Ya jadi ini dia konstruktif, makanya dia pasti dimiliki sama yang destruktif ya. Sedangkan yang C itu dia representasi dari yang 1,5-nya tuh, gitu teman-teman. Udah ya, gampang banget ya materi kita hari ini. Kenapa? Sepertinya tidak. Tentu saja tidak. Iya. Kenapa? Buat soal yang kayak gini aja. Ya lihat nanti ya teman-teman ya. Kalau memang berhasil membujuk dosen yang lain untuk kasih materi semudah ini ya, mudah-mudahan bisa. Oke, udah ya teman-teman ya. Ada pertanyaan nggak sampai sini? Cukup ya? Oke, kita lanjut ya teman-teman ya ke yang berikutnya. Bentarnya tadi apa sih jawaban tadi? Yang D ya. Oke, good. Pak, tadi puncak atau puncak berarti amplitudenya makin tinggi dong, Pak? Betul. Amplitudenya bakal makin tinggi. Yang artinya, nah ini balik lagi ke materi kita kemarin ya. Kalau kita ingat, amplitude itu kan berkaitan sama intensitas ya. Jadi intensitasnya pun juga akan makin tinggi ya. Dan kemudian udah gitu nanti fenomena ini pun juga nggak cuma kita bisa amati di gelombang mekanik kayak air tadi, tapi juga di gelombang elektromagnetik. Misalnya cahaya ya. Jadi di cahaya, ketika cahaya melalui celah, itu dia juga akan bisa menghasilkan pola seperti ini. Pola gelap terang kayak gini ya kan. Sorry, maksudnya kalau ada dua sumber gitu ya berinterferensi, dia akan ada pola konstruktif destruktif. Tapi dalam konteks cahaya itu dia akan kita lihat sebagai terang gelap jadinya. Kalau di air kan dia lebih ripple-nya lebih naik turun sama yang lebih calm ya kan. Nah, kalau di cahaya itu nanti kita akan lihat sebagai pola gelap terang gitu, teman-teman. Oke? Udah ya. Nah, sampai sini dulu deh, jelas nggak? Udah ya. Nah, sekarang balik lagi nih ke difraksi, ya kan? Tadi apa sih difraksi? Balik lagi. Pembengkokan ya, bukan belok tapi bengkok, bend, oke? Bengkok. Jadi pembengkokan si muka gelombangnya ketika dia melalui celah. Kenapa bisa terjadi tadi? Penyebabnya apa? Ya ada celah, terus habis itu kenapa jadi bisa bengkok? Karena ada prinsipal Huygens tadi, ingat? Setiap partikelnya itu berperan sebagai sumber gelombang gitu ya teman-teman, yang bisa menghasilkan gelombang. Jelas nggak? Yang tadi nih yang di mana tadi? Ini ya. Setiap titik di wavefront, setiap partikel, setiap titik di wavefront itu akan menghasilkan spherical wavelet. Nah dia kayak jadi sumber gelombang yang baru gitu. Kebayang ya? Oke. Nah, ketika suatu gelombang melalui celah, itu nanti teman-teman bisa treat kedua di bagian ujungnya itu nanti ada sumber juga nih. Layaknya tadi kita punya dua bola yang kita naik turunin di danau ya kan, right? Apa yang terjadi tadi ketika kita punya dua bola yang kita gini-giniin? Ada pola konstruktif dan destruktif.
Berarti ketika kita punya difraksi ya, di mana gelombang melalui celah, dan tadi berdasarkan prinsipal Huygens itu ada ada sumber gelombang baru ya kan. Nah, maka kalau kita treat dia sebagai dua gelombang berbeda, maka nanti akan ada superposisi lagi nih. Ada pola konstruktif destruktif yang akan kita bisa amati. Yang warna biru ini jadi konstruktif, yang warna pink itu akan jadi destruktif. Ngerti ya kenapanya? Tadi kita udah bahas, right? Ya kan? Sehingga nanti di bagian konstruktif itu nanti amplitudenya betul tuh lebih tinggi ya. Sehingga intensitasnya juga akan lebih tinggi, oke? Sedangkan di bagian yang destruktif itu dia nanti amplitudenya akan lebih rendah gitu ya kan, sehingga intensitasnya itu juga akan lebih rendah gitu teman-teman. Sehingga nanti again kita bakal ngelihat pola konstruktif destruktif gitu ya kan. Jelas nggak sampai sini nih teman-teman? Ya kan? Nah, sekarang balik lagi nih ke materi kita ngomongin soal gelombang elektromagnetik ya kan. Nah, di gelombang elektromagnetik itu nanti di sini akan ada tadi ya di pola difraksi ini nanti akan menghasilkan pola konstruktif destruktif juga nih ya kan. Di sini saya punya simulasi, mungkin saya bakal coba tunjukin. Wait. Ini malah udah kehapus tadi ya. Bentar ya teman-teman. Safari. Oke, waduh, kecil banget. Oke, ada yang pernah lihat atau ngutak-ngatik aplikasinya nggak? Atau simulasi ini nggak? Mungkin jadi tugas kemarin, ya di FET sih ini. Kemarin sama Pak Rizar dapat tugas project gitu nggak sih? Nggak ya? Yang penting ikut kuliah aja ya. Oke. Nah, jadi atau mungkin tapi ada yang pernah teman-teman buka si FET ini, aplikasi FET ini? Bukan ya, sebenarnya emang banyak sih FET itu dia apa. Nah, sedangkan ini adalah ilustrasi dari yang tadi kita punya ya, yang tadi kita udah lihat juga di video ya. Jadi nanti teman-teman bisa lihat kalau kita punya tetesan air kayak gini ya kan, nanti dia akan menghasilkan pola superposisi ya kan. Yang mana yang bagian ini dia menggambarkan konstruktifnya, sedangkan bagian sini dia menggambarkan pola destruktifnya. Jelas nggak sampai sini? Ya. Dan ini again nggak hanya berlaku sama gelombang mekanik ya, gelombang cahaya juga sama, nanti dia bakal kayak gitu juga ya. Jadi kalau kita punya cahaya, karena kita tahu cahaya adalah gelombang, maka nanti dia akan menghasilkan sama tuh pola superposisi, pola konstruktif destruktif juga. Nih jangan dilihat terlalu lama, ntar kayak di notice. Ya berapa rekening bank kamu gitu ya, berapa nomor passwordnya. Oke, anyway. Nah, nanti kalau kita taruh layar nih, jadi kalau misalnya di sini kita punya layar, nanti layarnya itu akan menghasilkan pola gelap terang nih, ya. Pernah belajar nggak sih ini di SMA pola gelap terang kayak gini? Mana yang geleng-geleng? Saya macam kayak amnesia tuh yang geleng. Pernah, ini materi SMA ya teman-teman nih. Jadi pernah sebetulnya dibahas gitu ya kan. Tapi tahun SMA tuh tahun berapa sih? Ketemu COVID nggak sih? Enggak kan ya? Kelas 1 kan ya? Ini materi kelas 2 nih guys, jadi mestinya sih harusnya dibahas di sekolah ya. Oh udah ya? Saya pause aja ya, kayak gini lah ya biar nggak ke hipnotis ya. Ini ya teman-teman ya, tapi kan ini dari dua sumber ya teman-teman ya. Nah sedangkan tadi kan kita ngomongin difraksi nih ya kan. Nah sedangkan difraksi itu terjadi ketika suatu cahaya atau suatu gelombang, sumber gelombang melewati celah ya kan. Nah sekarang kalau celahnya kayak gini, misalnya titik nih teman-teman, ternyata kalau kita nyalain nih senternya, nah dia akan menghasilkan pola gelap terang juga. Padahal gelombangnya cuma satu ya, celahnya cuma satu, ya kan? Nah tapi kenapa kok bisa jadi muncul tuh, ya kan? Kayak begini, ya kan? Nah jawabannya adalah karena kuasa Tuhan teman-teman. Selesai udah, nggak bisa dibantah udah. Bentar, ini saya mau minimize gimana caranya? Bentar. Nah, jadi karena ini nih teman-teman, karena ketika kita punya gelombang yang melalui celah, ya kan,
Nah, setiap partikel atau titik yang ada di ujung celah itu akan bisa berperan sebagai sumber gelombang baru, ya kan? Sehingga nanti dia akan bersuperposisi, ya kan? Dan superposisinya inilah yang kemudian menyebabkan pola konstruktif destruktif, ya. Dan dalam konteks cahaya dia akan menghasilkan pola gelap terang. Ya. Jadi kalau kita taruh layar di sini nih, maka nanti tengahnya itu akan konstruktif alias dia akan terang. Di setelahnya ada pola destruktif yang artinya dia gelap, ya kan. Nah ini kan kalau kita lihat dari atas emang kelihatannya kayak kiri kanan doang kan ya. Nah tapi kalau celahnya bulat kayak yang tadi kita lihat di ilustrasi di sini, ya kan, kelihatan ya. Nah ini dia makanya nanti akan menghasilkan pola lingkar-lingkar gitu ya kan. Ya. Yang kemudian ini disebut dengan central maxima atau maksimum pusat ya. Terus ini ada first minima istilahnya atau garis gelap orde pertama ya. Terus ini ada terang pertama, ini gelap kedua, terus ini ada terang kedua dan seterusnya. Gitu teman-teman. Dah, nafas dulu. Gampang ya ini cuma ngeliat-liat doang ya, belum ada rumus ya. Kayaknya belum butuh senafas itu ya. Masih kuat ya. Oke lah, ini kelihatan udah pada mulai boring, langsung kasih rumus aja kali ya. Jangan. Ya salam. Oke. Nah ya teman-teman ya, sampai sini jelas ya, kayak gini ya teman-teman ya. Jadi artinya pada fenomena difraksi itu bukan hanya pembengkokan yang terjadi, tapi ada superposisi juga, ada interferensi juga yang memungkinkan gelombang itu menghasilkan pola konstruktif dan destruktif. Oke. Gitu ya. Nah terus habis itu tadi ini kita udah lihat ya gambarnya ya kan. Jadi ini pola melingkar yang tadi kita lihat ketika kita kasih sinar ke suatu celah sempit, itu nanti dia akan menghasilkan pola seperti ini. Anyway ini juga celahnya ini bukan sembarang celah ya teman-teman ya. Celahnya itu harus besar apa kecil teman-teman? Kecil. Seberapa kecil teman-teman? Sepanjang lambdanya. Kira-kira berapa sih lambda dari cahaya? Mungkin cahaya tampak. Mungkin kayak tadi itu cahaya hijau. Panjang gelombang cahaya hijau itu berapa ya? Boleh di googling tuh. Panjang gelombang cahaya hijau. Laser hijau tuh yang di jalanan. 500-an, 400-an ya. Ada hijau pun sama hijau daun. Nah, hijau sebaya kalian lah. Enggak tua-tua amat, enggak muda-muda amat. 500 sampai 520. 520. Satuannya apa? Nanometer itu 10 pangkat berapa? Berarti 0,000005 gitu ya. Ya kan 500 nano kan? Berarti 500 kali 10⁻⁹ jadi kayak 5 kali 10⁻⁷, right? Jadi 0,00005 gitu ya kan. Satu lagi 05 gitulah pokoknya. Ya mungkin cara bikinnya itu celahnya mungkin teman-teman bisa bayangin kayak di kayak karton hitam ditusuk jarumnya cetes gitu. Ya mungkin kayak gitu celahnya baru bisa kita lihat. Itu pun juga jarumnya kayaknya harus lebih kecil lagi ya. Kayaknya itu malah nano ya hampir ya, mikrometer sih ukurannya. Ya gitulah teman-teman, poin intinya bisa ngebayangin ya konteksnya di sini adalah celahnya itu harus ordenya sama dengan si panjang gelombangnya, oke? Gitu ya. Soalnya saya pengen neken ini karena saya ingat jadi ada tuh kakak kelas kalian tingkat akhir bikin spektrometer yang butuh difraksi ya kan. Nah tapi dia bikin celahnya itu gede banget sampai 2 mm gitu. 2 mm emang kelihatannya kecil ya. Tapi 2 mm kalau dijadiin nanometer tuh berapa? Kan ribuan nano gitu ya kan. Iya, milimeter ke nano, iya benar ya, mili kan 10⁻⁵, nano 10⁻⁹. Berarti 1 mm aja itu 1.000.000 nanometer ya kan. Nah itu nggak bakal bisa ada pola difraksinya tuh, nggak akan ada superposisinya nanti gitu. Jelas nggak sampai sini? Jadi pola ini baru muncul kalau again dia harus ordenya sama tuh, panjang celahnya dengan si panjang gelombangnya gitu. Oke, jelas ya dengan fenomena ini ya. Oke deh, sip. Nah sekarang kita akan lanjut ke mana lagi nih? Ngitung formulanya. Nah jadi nanti ada formula yang teman-teman bisa gunakan. Sebenarnya simple banget formulanya juga. Jadi kayak gini teman-teman. Bayangkan di sini kita punya lebar celah selebar B, ya kan? Nah terus kemudian di sini kita punya
tadi ya berdasarkan prinsipal Huygens itu kan tadi kita tahu bahwa setiap titik di sepanjang celah ini adalah sumber gelombang. Nah sekarang misalkan kita ambil dua titik ini teman-teman ya, ada titik di ujung sama titik di tengah ya kan. Dan kemudian sekarang kita lagi ingin mencoba untuk menganalisis berapa sudut dari garis gelap yang pertama ya. Jadi mau diukur nih sudutnya nih teman-teman, sudut dari garis gelap yang pertama, oke? Gitu ya. Nah, tentu di sini karena kita bakal lihat di sini adalah destruktif ya kan? Berarti dia harus memenuhi syarat destruktif yaitu path length difference-nya atau beda lintasannya harus berapa? Harus n kali setengah ya kan? N plus setengah dikali lambda. Nah, tapi kalau lebih spesifik lagi kita ngomongin first minima ya, artinya pola destruktif yang terbentuk di bagian pertama nih, di cincin pertama. Ya. Berarti itu berapa tuh beda panjang lintasannya? Ya ini nih yang di sini nih. Berapa nih beda panjang lintasannya? Berarti kan di sini nih, ya kan? Berarti itu yang ini nih teman-teman. Tadi ingat gak nih di sebelah sini gimana tuh? Persis sebelahnya si sentral maksima. Sentral maksima itu yang konstruktif di tengah kan? Konstruktif di tengah berapa tadi beda lintasannya? Terus sebelahnya ada minima kan? Yang destruktif kan? Berapa tuh beda lintasannya? 0,5 lambda. Jelas nggak sampai sini? Ya jadi beda panjang gelombangnya harus setengah lambda atau lambda per 2. Ya jelas ya nih. Jadi at the first minimum ya di bagian minima pertama itu dia beda lintasannya harus setengah lambda. Oke. Udah clear ya sampai sini ya. Nah sekarang once kita udah punya itu simpan dulu ya. Nah sekarang di sini objektif kita di sini adalah kita mau nyari theta nih ya kan. Dimana theta itu adalah sudut ya kan yang dibentuk antara si garis horizontal ya yang menggambarkan si sentral maksima, si maksimum pusatnya dengan first minimanya ya kan. Oke. Nah sekarang kalau ada theta di sini nanti teman-teman bisa zoom in ya gambarnya. Jadi buat teman-teman mungkin yang masih agak sulit ngeliat theta, jadi theta itu yang ini nih teman-teman. Kalau kita zoom in, diperbesar, jadinya di sini tetanya. Jelas nggak? Oke. Sedangkan ini jadi B per 2 ya. Kenapa? Karena tadi Y ini adalah partikel yang ada di tengah-tengah celah ya. Sedangkan karena lebar celahnya adalah B, jadi segini adalah B per 2. Oke? Jelas? Ada pertanyaan nggak? Sampai sini dulu. Udah clear dengan B per 2-nya yang mana? Udah clear dengan tetanya? Udah ya? Nah sekarang kalau kita ambil garis kayak gini yang tegak lurus dengan ini, dia akan jadi segitiga siku-siku nih, ya kan? Ya, oke. Dimana ini akan jadi theta lagi. Ngerti nggak nih kenapa ini jadi theta? Kan tetanya ada di sini nih tadi. Sekarang tetanya berarti akan ada di sini. Ngerti nggak kenapa? Tegak lurus. Yang mana yang tegak lurus? Apanya yang tegak lurus? Dari Y ke theta, maksudnya yang ini. Ini sama ini. Apa sih? Oh, dari Y, ini sama ini tegak lurus. Yang mana lagi? Yang ini ya. Ini ya. Oke, jadi mungkin buat teman-teman yang belum bisa catch up kayak gini deh, teman-teman. Teman-teman lihat nih theta. Ini adalah sudut antara garis warna biru dengan garis warna hijau. Oke? Sepakat? Ini theta nih segini ya kan? Jadi theta adalah sudut yang dibentuk antara garis biru dengan garis hijau. Nah sekarang teman-teman lihat deh. Kalau kita ambil garis yang tegak lurus dengan garis biru, ya kan? Dan garis yang tegak lurus dengan garis hijau, ya kan? Nah ini kita bisa perpanjang nih. Ternyata dia ketemu di sini, ya kan? Jelas nggak? Nah, sedangkan hubungannya sama tuh tadi karena antara biru dan hijau itu theta, berarti ini antara biru dan hijau juga akan jadi theta, gitu ya. Itu mungkin yang tadi coba dijelasin ya, kayak gitu ya. Iya nggak sih? Iya kali. Oke, jelas ya sampai sini ya. Oke, jadi ini dia akan menjadi theta tuh di sini, ya kan? Right?
Nah, sedangkan bagian ininya berapa nih teman-teman? Ada yang tahu nggak nih? Bagian ini tuh panjangnya berapa sih? Ini kan dia jadi segitiga siku-siku kan ya? Tentu ininya juga siku-siku ya kan? Dimana sisi miringnya adalah B/2. Nah, sedangkan sisi depannya ini berapa ya kira-kira teman-teman? 15 sin. Berapa? D/2 sin theta. Berapa? D/2 sin theta. Oke, B/2 sin theta, betul. Nah, tapi kalau misalkan kita lihat dari ininya teman-teman, dari beda lintasannya teman-teman bisa lihat ya. Atau mungkin pakai tadi dulu deh. Ini kan sisi depan ya. Ya kan? Depan per samping itu sama dengan sin theta, ya enggak? Kok samping? Miring ya. Depan per miring sama dengan sin theta. Nah, ini kan sisi depan ya. Berarti depan sama dengan miring dikali sin theta. Berapa miringnya? Miringnya ini yang B/2 ya, teman-teman. Karena ini kan siku-sikunya di sini. Kebayang ya? Jadi ini akan jadi B/2 sin theta. Jelas nggak? Warnanya paling tulis. Kenapa warnanya? Waduh, kok begitu amat ya warnanya ya? Kalau di zoom sama aja ya. Bentar, saya ganti pakai warna apa ya? Ini kali ya, biru ya. Kelihatan nggak? Better lah ya, hopefully. Oke, jadi ini ya B/2 sin theta ya kan. Nah, sedangkan teman-teman bisa lihat lagi nih. Sebenarnya nih si yang warna biru ini, sisi depan ini ya. Itu tuh sebetulnya tidak lain tidak bukan itu adalah beda lintasan ya. Karena kalau teman-teman lihat, yang merah ini adalah lintasan merah ini adalah jarak antara sumber satu dengan titik interferensinya ya kan. Nah, sedangkan garis sepanjang ini juga menggambarkan ini nih apa namanya lintasan dari sumber kedua dengan titik interferensinya ya kan. Ya. Nah, sekarang kalau misalnya kita ambil garis tegak lurus kayak gini, berarti kan ini sama nih dengan ini, ya enggak? Yang merah. Ya, jadi ini sama nih. Jelas nggak? Ya, ini sebenarnya juga karena asumsi ini sudutnya kecil sih. Oke, dengan asumsi sudut kecil, maka ini diasumsikan sama. Sehingga kalau ini sama, berarti bagian yang biru ini itu technically adalah beda lintasan. Ya, beda lintasan yang merah dengan beda lintasan yang stabilo biru nih. Jelas nggak? Nah, berapa tuh beda lintasannya tadi? Yang saya suruh ingat. Beda lintasan dari first minima. 0,5 lambda, ya kan? Jadi ini adalah delta, ini tadi delta L ya kan? Nah, sedangkan delta L-nya itu adalah 0,5 lambda. Jadi B/2 sin theta sama dengan 0,5 lambda atau lambda per 2 ya. Berarti sin theta sama dengan lambda per B. Oke? Nah, jelas nggak sampai sini? Coba diserap dulu. Warnanya biasanya itu dari titik yang X sama yang paling bawah. Yang mana? Kan X, Y, sebenarnya yang paling bawah apa? X, Y, ini. Ini kan tengah-tengahnya kan ya? Iya, tengah-tengah. Dari situ. Ha-ha. Oke, balik lagi nih ke sini nih. Tadi cara kita ngitung beda lintasan tuh gimana nih di bagian sini? Misalnya nih, di titik ini, cara kita ngitung beda lintasannya gimana sih? Kan kita hitung jarak dari S1 ke, misalnya ini namanya titik P ya. Cara kita ngitung beda lintasan tuh tadi adalah, kita hitung jarak dari S1 ke P, sama kita hitung jarak dari S2 ke P. Terus kita kurangin. Ya enggak? Ya. Nah, di sini pun juga sama nih. Ini adalah dua sumber nih, X sama Y, yang bersuperposisi di titik P. Berarti beda lintasan itu adalah XP dikurang YP. Kebayang nggak? Ya kan? XP itu yang mana? XP itu yang garis merah. Ya kan? Ya. YP yang mana? YP yang stabilo biru. Oke? Nah, berarti kalau dikurang jadi apa nih? Nah, ini tadi dengan asumsi bahwa ini akan ngepotong dia jadi panjang yang sama nih, ya yang merah. Berarti sisa potongannya itu adalah si beda lintasannya. Kan tadi kan beda lintasannya di dua titik ya Pak. Mm-mm. Kenapa nggak yang garis warna biru itu lebih ke bawah kali gitu? Oh, titik Y-nya kenapa nggak di sini aja gitu? Garisnya ya, garisnya. Kan, titik Y. Oh, garisnya berarti begini maksudnya atau apanya? Nah, terus tadi kan dia kayak gitu. Kayak gini, Ya ini karena emang dia pengen ngukurnya dari pusat sih. Jadi maksudnya kan sudut antara ini, dia yang mau dicari itu adalah theta nih. Dimana theta itu adalah sudut antara
pusat si ininya nih apa namanya si pusat maksima ini ya. Kan di sini ada sentral maksima nih. Ya kan yang bagian terang pusatnya. Dan ini ada first minima ya kan. Nah, kita mau measure-nya sudut ini nih ya kan. Nah, untuk mempermudah perhitungan, kita ambil sumber keduanya tuh yang ini. Gitu, bukan yang atasnya ya. Oke? Jelas nggak? Atau maksudnya bukan atas sama bawah. Sebenarnya mungkin ngitung atas sama ini bawah bisa, tapi nanti agak ribet aja nanti. Karena nanti sudutnya kan jadinya agak mereng gitu ya kan. Kebayang nggak sih? Itu jadi kayak nggak perpendicular gitu lah. Oke? Ya. Anyway, sebenarnya nanti gini sih teman-teman. Jadi nanti setiap ini kan sebenarnya titiknya juga banyak ya. Nah, jadi emang sebenarnya nanti akan bersuperposisi tuh dia akan sifatnya tuh pairings gitu. Jadi X itu akan bersuperposisi dengan Y ya kan. Terus bawahnya X ini akan superposisi dengan yang ini. Bawahnya ini superposisi dengan ini lagi gitu. Jadi kayak dia pairings dua-dua gitu. Oke? Dan dia akan menghasilkan pola yang sama di sininya gitu. Jelas nggak teman-teman? Oke, ada lagi? Saya sedikit sih Pak, tadi kan kalau misalkan dari yang ujung atas sama yang ujung bawah tadi kan bedanya di per 2 kan ya, kalau misalkan beda posisinya misalkan ditarik tadi. Beda posisi antara X sama Y. Ya, kalau misalkan dikurangin kan yang n tambah setengah tadi kan. Ha-ha. Misalkan, Misalnya ke first minimanya ya. Ha-ha. tadi bedanya n tambah setengah ya kalau misalkan. Ha-ha. Nah, kalau misalkan di tengah-tengah berarti sama juga Pak, n tambah setengah juga. Gini, yang bikin dia jadi n tambah setengah itu kan karena dia minimum kan, destruktif ya kan. Nah, sedangkan di sini kita pakainya n-nya sama dengan 0 karena dia kita lagi ngomongin first minimum ya kan. Makanya dia jadi bedanya lambda per 2, oke? Nah, sekarang kalau kita mau ambil sumbernya yang satu misalnya X sama Z gitu, kita kasih nama Z ya. Terus kita bikin segitiga-segitigaan kayak tadi. Nah, ini sama tetap nih, ininya lambda per 2 juga karena yang lagi kita analisis kan first minimanya. Oke? Nah, tapi problem dengan Z ini adalah dia tetanya jadi kayak nggak tegak lurus gitu. Maksudnya nanti cara untuk ngukur tetanya agak ribet gitu karena nanti dia nggak akan ke sentral maksima jadinya tetanya nih kalau kita tarik ke kanan gitu. Kebayang nggak? Makanya jadi Y-nya itu si titik keduanya itu diambil poin Y yang ada di tengah-tengah celah supaya dia posisinya tuh tepat segaris dengan si sentral maksimanya, si maksimum pusatnya. Gitu. Oke? Jelas nggak nih teman-teman? Jadi mungkin buat ke yang lain saya mau refine lagi. Kenapa titik ini yang dipilih? Karena kita ingin meninjau berapa sudut dari first minima. Ya. First minima tuh apa sih? First minima tuh ini ya tadi ya, sudut garis gelap pertama. Nah, sedangkan yang namanya sudut kan dia ngukur di antara dua garis ya kan? Nah, garis acuannya itu yang keduanya itu adalah dari sentral maksima ya. Jadi standarnya begitu ya. Jadi dia tuh mengukur dari, nah ini kalau kita gambarin polanya di sini, sudut yang mau kita cari nilainya itu adalah sudut dari sentral maksima ke first minimanya, oke? Nah sudut ini yang mau kita cari, jelas kan? Ya kan? Dan analisisnya tadi nih, jadinya menjawab pertanyaannya Tio ya. Ini akhirnya kita pilih ini sebagai poin yang dibandingkan dengan poin yang ada di sini, oke? Gitu. Oke, jelas? Ya. Nah, berikutnya masuk deh ke analisis ini ya. Tadi dari sini kita bisa lihat ya kan segitiga-segitiganya tadi. Ini dia menghasilkan bagian yang warna biru ini, garis yang saya bikin warna biru ini, itu adalah beda lintasan ya. Yang panjangnya adalah lambda per 2, ya kan. Nah, makanya udah karena B per 2 sin theta sama dengan lambda per 2, berarti sin theta sama dengan lambda per B. Udah jelas nggak sampai situ? Ya. Nah, berikutnya di sini ada analisis sudut kecil nih namanya. Analisis sudut kecil itu artinya ketika nilai sin theta ya ketika tetanya kecil, nanti nilai sin theta itu akan sama dengan tetanya itu sendiri ya. Percaya nggak teman-teman? Ketika tetanya kecil yang mendekati 0, maka nanti sin tetanya itu akan mendekati theta, oke? Kenapa bisa begitu? Ya teman-teman bisa tes aja kayak misalnya tetanya 0. Berapa sinnya? Berapa sin 0? 0. Ya kan? Kalau tetanya 0,001, berapa sinnya? Coba hitung aja di kalkulator. Itu nanti hasilnya bakalan sama tuh. Oke? Sehingga untuk kaidah sudut kecil ya,
Ini jadi ini artinya very small angle, oke? Jadi aproksimasi sudut kecil nama ini. Nah, nanti kita bisa aproksimasi nilai sin tetanya itu akan sama dengan theta gitu ya. Sehingga hubungan ini sin theta sama dengan lambda per B itu bisa kita sederhanakan jadi theta sama dengan lambda per B gitu ya. Oke. Dimana theta ini again adalah sudut ke first minima ya, ke difraksi yang minimum yang pertama ya. Sedangkan lambda adalah panjang gelombang dan B itu adalah lebar celah. Oke, udah jelas nggak sampai sini nih? Atau masih ada yang bingung nggak? Ini rumusnya cuma 3 huruf doang nih, nggak sepanjang yang biasanya. Apalagi ada Fourier segala macam. Ada yang bingung? Kalau ada yang bingung boleh disampaikan saja, dibingung di bagian mananya. Udah aman sampai sini? Aman? Atau udah gerah ya? Ini kayaknya agak panas ya di sini kalau sih, atau perasaan saya aja. Oke, coba dibaca dulu deh nih. Kebaca nggak sih tulisannya? Segini? Woi, bentar ini kayak harus ngalah dia, harus diminimize. Oke. Kebaca nggak ini? Oh, tulisannya juga keriting banget ya. Oke, jadi katanya di sini ada plane wavefronts atau wavefront bidang ya. Wavefront bidang tuh kayak teman-teman bisa bayangin kayak garis-garis gitu ya kan, right? Bentar ini kayaknya biar enak saya tampilin dari sini aja deh. Oke, kebaca nggak segini? Ya, jadi ceritanya di sini kita punya gelombang bidang ya kan? Gelombang bidang ya kan monokromatik ya, artinya panjang gelombangnya ya sama segitu-segitu aja. Nilainya lambda ya kan? Kalau warna hijau tuh nggak terlalu kelihatan kayaknya, dia agak kuning ya. Ini ya panjang gelombangnya lambda. Nah terus katanya tiba di rectangular slit ya, jadi ini slitnya bentuknya kotak ya dengan lebar celah B, oke? Nah terus after passing through the slit, the light is brought to a focus on a screen distance D ya. Jadi ini ada layarnya nih yang berjarak D ya kan. Nah terus kemudian di sini juga dia dibilang slitnya itu ukurannya itu jauh lebih kecil daripada D-nya ya. Jadi ini ilustrasi ini mungkin nggak proporsional ya. Aslinya tuh celahnya kecil banget gitu. Oke. Nah terus habis itu di sini nanti kan kita bisa tangkap ya pakai layar ya. Yang mana di layar itu nanti kita akan menerima pola seperti ini ya kan. Kita ada diskusi ini tadi ya. Nah sekarang pertanyaannya adalah jelaskan secara kualitatif bagaimana si intensity ini terbentuk gitu ya. This intensity distribution. Jadi kenapa intensitasnya jadi kayak gini? Ada yang mau jelasin nggak? Kenapa kita mengamati pola seperti ini? Ada intensity yang tinggi, ada intensity yang rendah. Terus tinggi lagi, rendah lagi. Kira-kira gimana tuh teman-teman? Boleh, saya butuh 1 orang aja. Kalau yang rendah kan instruksi. Iya, ini tinggal jelasin ulang yang saya tadi udah jelasin ya. Oke, boleh. Gimana jadi boleh jelasin? Di rendah tuh yang naik turun. Ha-ha. Turun itu kan destruktif ya kan, karena saling mengurangi. Terus kalau yang tinggi tadi karena Apa namanya? beda fasenya kan. Ha-ha. Kalau misalkan beda fasenya 0 berarti saling menggunakan jumlahnya yang paling besar gitu. Tadi kan rumusnya theta sama dengan lambda. Oke, bentar satu-satu deh. Mungkin kita coba jelasin per poin ya. Tadi Tio udah jelasin bahwa pola yang intensitasnya rendah ini menunjukkan pola destruktif, betul ya. Yang terjadi karena apa? Kenapa ada pola destruktif? Karena apa? Puncak atau lembah. Karena puncak ketemu lembah. Sedangkan kalau secara matematis apa sih yang menyebabkan pola destruktif itu terjadi? Kondisinya seperti apa? Yang tadi tuh Tio tadi udah mau jelasin. Kondisinya seperti apa? Kita bisa define dari path length difference tadi tuh teman-teman, atau beda lintasan ya, beda panjang lintasan. Beda panjang lintasannya gimana? N tambah lambda.
Jadi dia punya path length difference atau beda panjang lintasan, ya kan? Yang nilainya adalah half integer ya dari lambda, ya kan? Oke. Yang di sini kalau untuk yang bagian ini berapa path length difference-nya? 0,5. Jangan 0,5 doang. 0,5 lambda. Kalau yang ini 1,5 lambda. Yo, dan seterusnya ini bisa kelihatan lagi ya kan, right? Oke, terus udah cukup ya, gantian yang lain. Ada yang mau jelasin nggak buat bagian yang ini? Tinggal di switch aja, di flip aja penjelasannya Tio. Silakan, ada yang mau jelasin? Ya, silakan. Wah, langsung nengok ke belakang. Padahal emang nggak ada yang angkat tangan sih. Ya, yang nengok ke belakang, silakan. Yang Mbak jilbab merah siapa namanya? Siapa namanya? Ratu, oke. Ratu Ataya. Oke, ya silakan. Di mana siapa? Ratu atau Taya? Ratu. Ataya. Oke, silakan Ataya. Terjadi ya superposisi konstruktif ya. Nah, sekarang apa yang menyebabkan superposisi konstruktif? Iya, kan di sini juga yang namanya superposisi kan saling menambahkan juga kan. Nah, tapi apa yang membuat dia jadi konstruktif instead of destruktif? Beda apanya nih? Ini udah saya tulis nih warna merah. Adanya beda panjang lintasan ya. Artinya apa sih n lambda kalau dijelaskan secara verbal? Kelipatan dari bilangan bulat ya, dari lambdanya ya. Jadi bisa 2 lambda, 3 lambda, 4 lambda, atau bahkan 0 juga bisa ya kan. Yang di tengah berapa nih path length difference-nya? Beda panjang lintasannya? 0. Yang di sebelah sini? Lambda. Jangan 1 doang, lambda. Ini kalau bilang 1 doang salah nih ya. 1 apa ya kan? 1 kucing, 1 telur. 1 apa? Satu-satunya cie. 1 lambda gitu ya, 1 panjang. Terus yang ini? Kayak gitu ya. Oke, deh teman-teman ya, bisa ya jadinya menjelaskan secara kualitatif ya. Ya mungkin kayaknya sampai sini dulu deh, mengingat udah jam 11.38. Mungkin nanti selebihnya kita akan lanjutin lagi. Ya. Oh, dikit lagi deh nih, dikit lagi selesai. Dikit lagi teman-teman. 2 menit lagi ya, saya masih 2 menit lagi nih. Nah, jadi nanti teman-teman bakal bisa lihat pola di mana berdasarkan rumus yang tadi kita udah turunin. Theta itu dia sama dengan lambda per B. Ya kan, dimana theta itu apa sih tadi teman-teman? Theta itu sudut ke gelap pertama, ke first minimanya ya kan. Jadi kalau misalkan kita measure ini pakai angle, nah ini theta itu ngegambarin dari pusat ke yang bagian pertamanya tuh ya kan. Ya. Dan ini juga somehow akan ngegambarin seberapa lebar si terang pusatnya jadinya. Oke. Nah sekarang teman-teman bisa lihat nih theta itu ternyata berbanding dengan lambda dan berbanding terbalik dengan B. Artinya semakin besar lambdanya, maka tetanya bakal semakin besar juga karena sebanding kan ya. Nah lambda yang lebih besar itu kalau kita asosiasikan dengan warna, ini kelihatan nggak sih? Warna apa tuh lambda yang lebih besar? Warna merah ya kan ya. Jadi mungkin kalau misalkan kita gambarkan, wait, mana tadi? Oke, bentar teman-teman. Oh ini dia. Oke, jadi kalau misalkan kita punya kayak gini nih ya, terus, wait, ya hilang ya, bentar teman-teman. Oke, ini kelihatan nggak? Oke, jadi kalau misalkan kita beda apa? Oh mungkin ini dulu dengan B-nya ya. Jadi kalau teman-teman lihat nih,
ketika B-nya lebih panjang, lebih besar ya, maka nanti tetanya akan lebih kecil gitu ya. Jadi nanti teman-teman bakal bisa lihat nih dalam bentuk pola ya. Ketika B-nya lebih besar nih, tadi ya 10 lambda misalnya. Ya kan? Nah, nanti tetanya lebih kecil, makanya tuh terang pusatnya jadi lebih sempit tuh. Kelihatan ya ini ya. Karena tadi agen theta itu kan ngegambarin lebar dari si terang pusatnya enggak. Jadi makin besar B-nya, makin kecil si tetanya. Nah, sedangkan kalau kita ganti lambdanya, artinya kita ganti warnanya, nah ini nanti akan ngaruh ke terang pusatnya juga ya. Dimana semakin besar lambda, ya kan, tetanya akan makin besar, sehingga dia akan jadi lebih lebar. Dan itu akan kita temui pada warna yang lebih merah ya, karena lambda itu kan dia makin merah, dia makin besar, makin panjang ya lambdanya. Gitu ya. Nah, sedangkan kalau kita punya cahaya polikromatik, nanti kita akan ketemu pola pelangi kayak gini nih. Karena dia dibiaskan atau didifraksikan dengan theta yang berbeda. Oke, mungkin itu dulu ya bahasan kita hari ini tentang difraksi. Sampai sini ada yang mau tanya? Cukup? Baik, kalau udah aman. Kalau gitu kita sampai sini dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you semuanya. Terima kasih teman-teman.